Halo Wirasob, kembali lagi sama saya Tobi dan kali ini kita ada di segmen Q&A dan kali ini kita akan ngebahas soal mesin household vacuum sealer. Nah, di segmen Q&A kali ini kita akan ngebahas household vacuum sealer mesin yang eh, banyak banget pertanyaan dari calon konsumen atau wirasob semua yang nanyain perbedaannya apa aja sih, terus ada tipe apa aja sih di seri household ini. Nah, kita akan coba bantu jawab beberapa pertanyaan yang cukup sering ditanyakan sama wirasob semua. Apa perbedaan dari masing-masing tipe household vacuum sealer? Oke, untuk seri household vacuum sealer dari Wiratek atau brandnya Wirapex ini kita ada 3 tipe. Yang pertama itu seri DZ290A, terus kemudian ada seri DZ280X dan yang terbaru ini ada seri DZ300N. Perbedaannya, kalau untuk DZ290A ini kita sebutnya itu sebagai semi automatic mesin karena kalau untuk bagian sealnya kita nggak perlu pencet bar. Kalau yang di DZ280X ini ada barnya, kalau di sini nggak. Jadi setelah proses vakum kita cuma perlu pencet button dari sealnya aja, dia udah nge-seal otomatis. Tapi kalau di DZ280X ini untuk proses vakumnya, pertama kali untuk ngeluarin nozzle-nya itu kita harus menggunakan manual, ditarik pakai tangan. Terus kemudian pada saat proses seal-nya juga itu kita harus pencet bar yang ada di sini untuk proses seal-nya. Sedangkan kalau kemudian ada DZ300N, kalau DZ300N ini perbedaannya itu lebih ke plastiknya juga. Kalau dua tipe ini menggunakan jenis plastik vakum yang nylon yang polos. Kalau yang DZ300N ini untuk plastik vakumnya sendiri menggunakan yang emboss gitu. Itu perbedaan yang paling umum dari 3 tipe mesin ini. Apa sih perbedaan plastik vakum polos dan emboss dan mana yang lebih baik? Kalau untuk perbedaan jenis plastiknya, pertama dari tekstur. Kalau yang polos itu dia benar-benar kayak plastik layer pada umumnya. Kalau plastik emboss dia tekstur plastiknya itu ada bergeriginya gitu. Kalau misalkan dikategorikan mana yang lebih baik, mungkin secara daya rekat yang emboss itu lebih baik karena dia punya tekstur bintik di bodi plastiknya itu. Sedangkan kalau polos kan hanya polos aja gitu. Cuman ada perbedaan juga pastinya itu dari cost atau harga dari kedua plastik itu. Biasanya yang emboss memang agak sedikit lebih mahal sih. Apakah daya hisap household vacuum sealer sama dengan vacuum chamber? Untuk daya hisap pasti berbeda karena dari size mesin itu juga berbeda. Terus kemudian dari size motornya juga berbeda. Bar anginnya juga berbeda. Itu berbeda banget. Jadi kalau misalkan household ini kita itu biasanya merekomendasikan untuk konsumen yang produksi rutin atau hariannya itu tidak cukup banyak. Karena di seri household ini kalau dia setelah beberapa kali pack atau terus-terusan digunakan biasanya mesinnya akan panas. Nah, panas itu menandakan dia harus diberhentikan dulu untuk tidak di-push untuk bekerja sampai dia kembali dingin baru bisa digunakan kembali. Dari namanya aja itu kita udah bisa ini sih perhitungkan karena dia seri household. Household itu lebih ke kayak sebenarnya diperuntukkan ibu rumah tangga gitu. Apakah bisa digunakan untuk makanan basah dan kering? Bisa. Jadi kalau untuk seri household ini kategori basahnya itu mungkin seperti kayak rendang, balado, rica-rica. Terus kalau Korean food itu biasanya dipakai untuk kimchi juga masih. Cuman memang kalau ditanya efisien atau enggak, kalau untuk daya hisap iya efisien. Terus kemudian cuman memang mungkin akan mempengaruhi lifetime dari mesin dibandingkan penggunaan produk basah sama produk kering itu produk kering itu lebih ramah lah untuk mesin ini gitu.
Apakah minyak dalam kemasan akan tersedot, misalnya seperti rendang? Kalau kemungkinan tersedot itu ada, cuman persentasenya itu sangat minim sekali. Apalagi di nozzle-nya ini, di sini ada nozzle. Jarak dari nozzle ke cairan itu agak jauh dan nggak terlalu dekat sih, kemungkinan buat tersedot itu kecil. Tapi kalau misalnya memang jaraknya dekat, dia ada kemungkinan untuk tersedot. Itu bisa jadi kayak minyaknya, terus misalkan produk yang lain yang ada cairannya itu pasti bisa terhisap. Cuman kemungkinannya itu juga kecil gitu. Terus kalau misalnya terhisap, di sini juga sudah ada penampung pembuangan cairannya. Jadi nggak akan masuk ke mesin. Apa jenis kemasan yang bisa digunakan untuk ketiga household vacuum sealer tersebut? Untuk jenis kemasannya tadi di awal sudah saya sampaikan, kalau untuk dari 3 tipe ini menggunakan jenis kemasan berbeda-beda. Kalau seri DZ290A ini menggunakan plastik vakum nylon, jenisnya polos. Yang DZ280X juga sama menggunakan jenis yang polos. Sedangkan DZ300N ini menggunakan yang emboss. Dan kalau untuk bisa nggak kalau di mixing yang polos pakai emboss pakai polos? Nggak bisa. Jawabannya dia masing-masing. Jadi kalau misalnya plastik yang polos hanya untuk polos aja, dia nggak bisa untuk plastik emboss. Begitu juga sebaliknya, yang emboss cuma untuk emboss saja, nggak bisa untuk yang polos. Berapa ukuran maksimal kemasan yang digunakan? Oke, ukuran maksimal dari serinya itu ini 290, terus kemudian ini 280, dan ini kemudian 300. Seri itu mewakili dari panjang silingnya ini. Kalau 290 panjang silingnya ini 29 cm, 280 panjang silingnya 28 cm, dan ini 30 cm. Dan dia bisa digunakan semaksimum panjang silingnya ini. Cuman karena ini seri household, kita itu biasa merekomendasikan untuk contoh kayak DZ290A ini, kita merekomendasikan size plastik yang besar yang digunakan itu terbesarnya untuk seri misal kayak kantong ukuran 2334, dan itu pun diusahakan ukuran kantong tersebut itu isinya hampir memenuhi si plastik, jadi tidak terlalu banyak space udara di situ. Begitu juga dengan beberapa tipe yang lainnya. Jadi kita nggak terlalu merekomendasikan size bag misalkan di sini 29 atau 30 cm lebarnya yang bisa di-seal, tapi menggunakan plastiknya ukurannya lebih panjang, misal 50 cm gitu. Itu nggak akan kuat daya hisapnya. Berapa maksimal pack per hari dari hasil vakum? Oke, kalau untuk maksimum pack itu sebenarnya nggak ada indikator pasti, karena coba kembali saya remind ke Wirasop semua, kalau seri ini adalah seri household. Jadi pengertian household itu dia diperuntukkan lebih khusus itu untuk ibu rumah tangga, yang misalkan ibu rumah tangga itu ada makanan sisa hari ini yang masih sayang atau masih bisa dipergunakan, bisa divakum terus kemudian disimpan di freezer seperti itu. Terus kemudian sama pelaku UKM, karena harga mesinnya terjangkau, itu biasanya juga sama pelaku UKM digunakan untuk membantu usaha mereka. Cuman memang untuk produksinya itu pertama tidak bisa terlalu banyak. Kedua, jika ditanyakan berapa kantong mampu memvakum dalam per hari, itu nggak ada indikator. Kenapa? Karena pertama size bag atau ukuran kantong dari user itu berbeda-beda. Jadi misalkan user A menggunakan ukuran kantong 25 x 30. Terus kemudian user B menggunakan ukuran kantong 23 x 34. Nah, itu dapat berapa banyak dalam proses sekali vakum itu pasti berbeda gitu. Karena mesin ini ketika terus-terusan digunakan, dia akan indikator panas. Ketika dia sudah panas, dia daya hisapnya sudah berkurang, jadi harus didiamkan dulu, baru kemudian digunakan kembali setelah udah dingin. Nah, indikator itulah yang berbeda-beda. Misalkan kantong konsumen A 25 x 30 itu, misalkan ternyata sudah dapat 20 kantong, tapi ternyata konsumen B yang menggunakan kantong ukuran 2334 cuma dapat misalkan 10 kantong.
kemudian mesinnya udah panas. Nah itu berbeda. Jadi kita tekankan memang tidak ada indikator khusus yang menyatakan mesin ini mampu memvakum atau mempacking dalam ukuran plastik tertentu. Itu berapa banyak itu nggak ada. Jadi semuanya indikator yang memastikan adalah ketika mesinnya sudah panas berarti sudah harus stop produksi sampai dia kembali dingin. Seperti itu. Apakah aman digunakan seharian? Kalau untuk seharian, kita nggak rekomendasi sih untuk digunakan dalam waktu seharian. Karena pertama pengertian seharian itu kan berbeda-beda. Ada yang mungkin dalam waktu 8 jam, terus kemudian ada 12 jam. Ada pengertian seharian juga 24 jam. Intinya kita lebih menyarankan misal seperti ini. Kalau misalnya produksinya itu dalam sekali proses vakum itu sudah mencapai misalkan di angka 100 pack per sekali proses, even itu dalam satu hari atau apalagi kalau rutin setiap hari ya, itu kita nggak rekomen untuk seri household ini. Tapi kalau misalkan cuma produksi, saya hanya sekali proses vakum dalam satu hari 20 kantong, 30 kantong, atau mungkin paling banyak 50 kantong, itu masih cukup aman. Bagaimana cara perawatannya? Oke, kalau untuk maintenance-nya atau perawatannya itu sangat mudah kalau untuk seri household ini. Setelah habis digunakan, setelah habis pemakaian, di sini kalau dilihat itu ada nozzle untuk narik udaranya. Nah, nanti bapak atau ibu atau wirasop itu dapat pada saat pembelian ini dapat ada besi plat gitu, itu buat ngebersihin nozzle-nya. Itu tinggal dimasukin aja. Nah, biasanya tuh yang harus rutin dibersihkan setelah pemakaian itu produk basah. Contohnya kayak rendang atau sifat makanan yang mempunyai bumbu gitu. Oke. Terus kemudian si platnya itu tinggal masukin, terus tinggal dibersihkan. Nah, kemudian kalau misalkan udah dirasa cukup bersih, di bagian belakang ini ada penampungan untuk cairan kalau ada cairan yang kesedot. Ini cuma tinggal dibuka aja, kalau ada cairannya masuk itu tinggal dibuka, terus kemudian dicuci, dibersihkan, dikeringkan kembali, baru kemudian kita pasang lagi. Kalau untuk perawatannya hanya seperti itu sih. Kalau misalkan memang bagian sealingnya ini ada teflon dan elemen, itu kalau misalkan memang hasil vakumnya atau hasil sealnya itu udah nggak terlalu bagus, atau biasanya dilihat juga dari teflonnya ini dia sudah menghitam. Berarti sudah harus diganti teflonnya. Seperti itu aja untuk perawatannya. Bagaimana info garansinya? Oke, kalau untuk garansi, semua mesin di Wiratek itu bergaransi. Cuman kita dibagi kategori garansi itu menjadi beberapa bagian disesuaikan dengan harga jual atau harga beli mesin. Kalau untuk seri household ini sendiri, kebetulan itu garansinya selama 3 bulan servis. Jadi jika ada kerusakan dalam jangka waktu 3 bulan pemakaian, itu dibawa ke service center kita dan jasa perbaikannya free. Cuman memang tidak termasuk spare part. Spare partnya itu tidak tercover garansi. Cuman jangan khawatir, service center kita itu selain memiliki jasa untuk perbaikan atau support technical, kita juga ada ketersediaan spare partnya juga didukung kok di situ. Nah, oke Wirasop, demikian segmen Q&A untuk seri household vacuum mesin ini. Jika memang ada pertanyaan yang masih Wirasop ingin tanyakan atau belum terjawab di sini, Wirasop semua bisa hubungi nomor yang di bawah ini, nanti bisa di WhatsApp atau bisa telepon juga. Oke, sampai jumpa untuk di segmen Q&A mesin yang lainnya. Saya Tobi, terima kasih.